Berapa rekan-rekan nih sekarang semua di sini? 43. Ini masih 43, Pak. Oke. Halo Pak Oliver. Halo, 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 halo. Mohon maaf rekan-rekan saya nebeng ya. Halo Mas Mbak Hanya semuanya. ikut belajar. Selamat datang, Kak. Selamat datang semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan di tengah pandemi ini. Amin. Amin, amin. Sebentar ya, Bapak Iya. dan teman-teman perwakilan. Kita tunggu teman-teman kita yang mau join lagi. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung.
Baik, sebelumnya teman-teman sudah bergabung. Daripada menunggu lama di siang hari ini, mari kita mulai acara pada siang ini dengan seksama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan, pember, dan para calon pengusul proposal PKM 2020 untuk mengikuti acara sosialisasi adendum PKM 2020 pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Oliver Samuel, selaku pembina UKM ISR. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Mas Mahendra Syahroni, selaku Ketua Umum ISR tahun 2020. Yang saya hormati Saudara Alfian Nurrahman, selaku Ketua PKM Center ISR UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Serta perwakilan PKM UPN Veteran Yogyakarta yang saya banggakan. Dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Sebelum acara pada siang ini kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ayu Larasati. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi adendum PKM 2020 pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua PKM Center, kemudian sambutan dari Ketua Umum ISR, kemudian dilanjutkan dengan materi sosialisasi oleh Bapak Oliver. Kemudian saya jawab dan penutup. Baik, buat teman-teman yang tidak berkenan untuk di-mute dulu ya suaranya. Terima kasih. Baik, karena acara sudah mulai, mari kita buka acara pada siang ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi bisa menghantarkan kelancaran pada acara pada siang hari ini. Baik, sebelum materi dimulai, maka saya akan bacakan dulu teknis dari acara sosialisasi hari ini. Sebelumnya, teman-teman, selamat siang. Untuk acara ini, hal yang boleh dan wajib dilakukan oleh peserta adalah yang pertama, username Zoom wajib menggunakan nama lengkap. Peserta wajib menyalakan kamera. Kemudian, peserta wajib mempersiapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting. Kemudian, peserta boleh bertanya saat sesi materi berlangsung lewat chat dan akan dijawab pada sesi Q&A nanti setelah materi. Kemudian, peserta wajib mengisi absensi pada Google Form yang udah di-share di room chat. Kemudian, peserta
mengajukan pertanyaan dengan menuliskan format tanya, underscore nama, underscore bidang PKM, underscore pertanyaan. Maaf. Kemudian saya lanjutkan. Hal yang dilarang oleh peserta. Yang pertama, yaitu membuat keributan. Kedua, menyela pembicaraan moderator dan pembicara. Yang ketiga, mengaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Jadi, buat teman-teman, bagi yang tidak berkenan, mohon di-mute dulu mikrofonnya. Terima kasih. Dan yang keempat, apabila tidak mematuhi, akan diperingatkan. Jika berlanjut, akan dikeluarkan dari forum. Baik, demikian, terima kasih. Itu tadi teknik dari acara yang pada hari ini. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua PKM Center, Saudara Alfian Nurrahman. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Oliver Samuel Simanjuntak, Sarjana Komputer Magister Engineering, selaku pembina UKM ISR dan juga pembicara kita pada hari ini. Selamat datang, Bapak. Yang saya hormati juga Ketua UKM ISR, Saudara Mahendra Syahroni Brutu, dan para teman-teman sesama pejuang PKM UPN Veteran Yogyakarta. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan di tengah wabah COVID ini, dan juga telah memberikan kita waktu luang sehingga kita dapat hadir dan menyelenggarakan acara sosialisasi Adendum PKM 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Nurrahman. Di tahun ini saya diberi amanah untuk menjadi Ketua PKM Center UPN. Acara kita dalam rangkaian PKM ini mengangkat tema meningkatkan kreativitas mahasiswa sebagai langkah menuju new normal. Dalam penyelenggaraan acara ini, apabila kami mengalami beberapa kekurangan, kami mungkin kurang ramah atau kurang dalam memberikan sarana sosialisasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alfian yang telah memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Kemudian memasuki sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Umum ISR kepada Saudara Mahendra. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati, wabarakatuh. Bapak Oliver Samuel Simanjuntak selaku pembina unit kegiatan mahasiswa ISR sekaligus pemateri pada kegiatan sosialisasi hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum PKM Center, Saudara Alfian Nurrahman, beserta seluruh panitia yang telah menjalankan atau menyiapkan berjalannya acara ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman pejuang PKM sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu walaupun melalui daring atau online, tapi diharap tidak mengurangi makna dari acara ini. Adapun kegiatan sosialisasi Adendum PKM 2020 ini dilaksanakan oleh teman-teman PKM Center yang merupakan bagian dari ISR yang diberi amanah untuk menjadi PKM Center di UPN Veteran Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan
respon dari PKM Center UPN Yogyakarta terkait dari sosialisasi yang telah disampaikan oleh Dikti pada tanggal 10 sampai 11 Juli kemarin melalui platform online juga. Kami memahami dan memikirkan bahwasanya mungkin teman-teman dari pejuang PKM ini tidak semuanya menyimak ataupun mengikuti sosialisasi Dikti kemarin, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan sosialisasi adendum ini lagi internal ISR kepada teman-teman pejuang PKM. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oliver Samuel Simanjuntak yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di sini sebagai pemateri pada kegiatan sosialisasi ini, dan apresiasi juga kepada teman-teman dari PKM Center yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pesan terakhir dari saya, diikuti acaranya dengan baik. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahendra atas sambutannya. Kemudian, buat teman-teman yang berbahagia, kita saat ini memasuki pada materi sosialisasi. Buat teman-teman, bisa mengisi absensi pada kolom chat ya, sesuai dengan mengisi Google Form yang kemarin. Sebelumnya, materi sosialisasi akan dibawakan oleh Bapak Oliver. Kepada Bapak Oliver, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Selamat siang semuanya. Masih siang semua kok ya? Nggak ada yang sampai sore Iya, kan? Pak. Siapa Masih tahu semangat, Pak. yang lainnya balik kampung, tapi terus ini ada yang balik luar negeri, jadi selamat sore gitu ya. Ya, selamat siang dan selamat sore lah. Siapa tahu ada di luar negeri. Iya, Pak. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat panitia sampai detik-detik ini. Saya ngerepotin terus karena ya nanti saya cerita kenapa saya ngerepotin detik-detik terakhir kita mau melaksanakan. Singkat cerita nanti saya tolong dibantu ya Mbak Moderator, karena kayaknya pikiran saya bisa lompat-lompat. Jadi siap, tadi malam tidur jam 2, terus bangun jam 6 sampai sekarang. Jadi hari ini saya sedang dikasih tugas oleh Belmawa untuk menjadi juri atau reviewer PKM 5 bidang yang kemarin dikumpulkan teman-teman. Sorry. Saya. Oke. PKM 5 bidang yang dikumpulkan kemarin. Jadi nanti saya ceritakan totalnya berapa sekarang. Nah, saya mulai aja. Saya share screen. Bolehkah dilempar ke saya baik. share screen-nya? Sebentar, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya. Baik, sudah Bapak. Oke, terima kasih. Ya, kelihatan semua, Mas dan Mbak? Baik, sudah kelihatan Pak. Semua ya. Oke. Iya, Kelihatan, Pak. Jadi ini materi yang kemarin sebenarnya dari kementerian sudah disosialisasikan. Nah, kemarin juga dari panitia, Pak Oliver ngomong lagi, ya oke deh. Jadi nanti kalau kalian ketinggalan, bisa dibuka di simbelmawa.kemdikbud.go.id. Materinya persis, ini jadi materi ini saya ambil dari sana. Dan juga ada rekaman terkait webinarnya yang lalu. Jadi ada rekamannya. Nah ini saya cepetin aja ya, karena waktu kita nggak banyak, sekitar 1 jaman. Ini ada tujuan PKM. Saya yakin kalau pejuang-pejuang PKM udah hafal lah tujuan PKM, yaitu memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun Bhinneka Tunggal Ika intelektual. Ya, kalau bicara tahu aturan, taat aturan, ini yang menjadi penting. Kemarin saya sekitar 2 hari yang lalu, maksudnya 2 hari yang lalu saya mereview sekitar 200 proposal PKM. Singkat cerita, 75% dari 200 itu tidak taat aturan dan
apa yang terjadi, proposalnya langsung dinilai mati, dalam tanda petik langsung tidak dikoreksi. Jadi hati-hati betul kalau misalnya teman-teman pejuang-pejuang PKM itu mengajukan PKM, benar-benar dibaca panduannya. Begitu salah, misalnya halaman lebih satu aja segala macam, itu sistem akan otomatis mendrop. Nah itu karena apa? Karena tujuan PKM tahu, pertama adalah tahu aturan dan taat aturan. Oke. Nah ini jenis-jenis PKM-nya. Ada yang disebut PKM 5 bidang, terus kemudian ada PKM KT dan PKM GFK. Saya lanjut aja. Ini buku pedoman yang sudah ada di tadi, simbelmawa.kemdikbud.go.id dibuka, itu ada buku panduan yang baru, plus buku adendum PKM 5 bidang. Jadi buku pedoman PKM 2020, 1 sampai, saya kurang tahu, 1 sampai berapa ada bukunya, dan itu tambah lagi yang namanya adendum PKM 5 bidang. Oke, ini sampai bukunya sampai 9. Jadi ada buku 1 sampai buku 9 plus buku adendum. Oke. Nah, ini alur perjalanan 8 bidang PKM dan muaranya. Ada yang bermuara PIMNAS, tapi ada juga yang muaranya tidak ke PIMNAS. Oke, next. Ini pedoman PKM tahun 2020. Yang nanti saya akan jelaskan ada sedikit perubahan di pelaksanaan tahun ini, adendumnya. Termasuk berita kurang baiknya, pendanaannya juga termasuk dikurangi. Kalau ada teman yang kemarin sudah menyimak, dananya dikurangi untuk tahun ini. Oke, nah ini jumlah proposal PKM maksimal, klasterisasi perguruan tinggi. Jadi setiap perguruan tinggi itu dibagi klasternya. UPN, sorry, nanti Mas Mahen dikoreksi kalau saya salah. Klaster 3 kita Mas Mahen ya? Iya, Pak. Klaster 3 apa klaster 2 ya Mas Mahen? Lupa saya. Klaster 2 Mas Mahen. Seingat saya klaster 2, Pak. Sekitar 400 proposal. Yes. Berarti benar ingatan saya. Ya, kita klaster 2. Saya menyinggung Mas Mahen biar Mas Mahen juga melihat lagi. Kita klaster 2, sekali lagi kita klaster 2. Apa tuh klaster 2? Jatah proposal PKM 5 bidang kita dipatok maksimal 425. Jadi kita mendapat kepercayaan dari kementerian, kita klaster 2, yaitu maksimal proposal PKM 5 bidang kita 425. PKM AI 40, PKM GT 40, terus selanjutnya PKM GFK 50. Nah, posisi UPN Veteran Yogyakarta di klaster 2. Jadi ini menjadi semangat kita semua. Kita di posisi klaster kedua. Oke. Ini yang terjadi. Jadi kita mendapatkan di kanan ini ada tulisan klaster kedua, ya tadi sesuai yang saya ceritakan 425, 40, 50, 40. Nah, faktanya di tahun 2020 kita mendapatkan gambaran semacam ini. Apakah ini menjadi keprihatinan kita? Ya. Dengan 425 proposal maksimal kita tahun ini 178. Benar ya Mas Mahen ya? 178. Jadi kalau boleh dibilang setengahnya aja belum. Gitu ya Mas Mbak. Pejuang, jadi kita punya jatah 425 yang kemudian perguruan tinggi itu minta-minta. Biasanya mereka, aduh kurang sama kementerian, kurang. Kalau kita bukan kurang, kita buang gitu kan. Jatahnya kita 425 dan cuma dapat 178. Nah, tetapi ada sedikit yang kemudian bisa bolehlah kita agak milestone kita agak naik gitu. Dulu tahun 2019 kita jumlah proposal 115. Jadi kita mengalami peningkatan. Jadi ada 115, kemudian tahun ini 178. Nah, apa yang terjadi secara nasional? Yang terjadi secara nasional, kita bersaing dengan jumlah PKM yang meningkat tahun ini. Jadi PKM tahun ini meningkat. Disebutkan tahun 2020 jumlah usulan mencapai 75.191.
Ini tertinggi dalam 3 tahun terakhir dan persentase unggah proposal terhadap usulan mencapai 86%, tertinggi dalam 5 tahun. Jadi, proposal kita yang sejumlah 170 tadi akan bersaing dengan 64.786 proposal yang lain. Oke. Nah, ini proposal PKM yang masuk tahun 2020. Jadi ada eksakta, penelitian sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya. Sorry, Mbak Moderator, bolehkah disiapkan videonya? Baik, sebentar, Pak. Atau saya? Oke. Ya. Sebentar ya. Oke. Kelihatan ya, Mas, Mbak? Halo, kelihatan? Pak. Kelihatan. Aman. Tanggal 22 Juli 2020, saya mendapat surat, jadi dari Pak Rektor mendapat terusan surat ini. Surat ini adalah surat terkait yang penerima hibah proposal PKM-KT dan PKM-GFK. Jadi total penerimanya adalah 436 proposal yang diterima. Dan berita baiknya UPN dapat. Berita baiknya UPN mendapatkan. Jadi aplaus buat kita semua. UPN mendapatkan satu proposal tembus di antara 436 proposal yang lain. Nah, apakah kemudian ini bisa memacu semangat kita? Saya ingin menunjukkan tetangga kita yang di sebelah sana, yaitu UGM dengan 31 proposalnya. Jadi bagi saya, kita sama-sama makan gudeg, gitu kan, sama-sama makan gudeg, jaraknya juga nggak jauh. Jadi kalau kemudian UGM 31 kita bisa paling nggak 10 atau 20 harusnya. Begitu ya Mas Mbak. Apa itu PKM AI, PKM GT, PKM GFK? Saya nggak akan jelaskan, tetapi saya mau tunjukkan satu PKM contoh atau 2 video PKM GFK. Semoga para pejuang di tahun ini pengajuan proposal bisa ikut PKM GFK. Di PKM GFK ini sangat menarik. Mungkin ada beberapa yang belum tahu PKM GFK itu apa. Bolehkah diputarkan, Mbak Moderator? Baik, sebentar ya, Pak. Oke. Jadi ini dilihat dulu ya videonya PKM GFK. Jadi PKM GFK itu gagasan futuristik konstruksi. Jadi nanti kalian misalnya punya gagasan yang kemudian kalian tuangkan dalam sebuah video, terus kemudian itu dimajukan dalam proposal hibah ke kementerian. Silakan, Mbak. Sebentar, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke.
Oke, jadi tadi ada masalah, terus kemudian ini gagasan kita. Ini gagasan kita. Oke, itu adalah salah satu pemenang dari mana tadi ya, dari Universitas, kalau nggak salah Universitas Muhammadiyah Surabaya apa mana gitu. Dan sebentar saya buka. Mbak moderator bisa dibukain video satunya? Sebentar Pak, soalnya kalau saya buka Oke. Pak. Maaf ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu menjadi tantangan kita. Jadi ke depan saya berharap teman-teman bisa ikut dalam ajang PKM GFK. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Nah, untuk kondisi kekiniannya, jadi yang lalu sebenarnya PKM itu sempat, jadi kami di juri itu deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena sampai akhirnya minggu yang lalu baru kami dihubungi untuk mereview. Mereviewnya seberapa banyak? Mereviewnya 65.000 proposal dari 1.000 perguruan tinggi se-Indonesia. Kenapa kami deg-degan? Karena kami merasa bahwa jangan-jangan PKM tahun ini tidak diadakan. Karena emang kami dengar bahwa dana dari kementerian mau ditarik untuk penanganan COVID. Jadi kami merasa bahwa oke, tahun ini PKM kayaknya ditunda. Tetapi ternyata teman-teman Belmawa dari kementerian tahu bahwa yang namanya PKM ini adalah apa ya? Adalah semangatnya mahasiswa sehingga semangat ini jangan dipadamkan. Sehingga tahun ini dengan keterbatasan waktu 65.000 proposal akan diselesaikan di review dan tanggal awal bulan Agustus akan diumumkan. Jadi mohon doanya kita mereview 65.000 proposal. Jadi itulah tadi saya ceritakan bahwa berapa malam ini saya tidurnya agak kurang-kurang karena harus mereview banyaknya proposal yang ada. Oke. Dan sebenarnya hari ini saya rapat, tapi untuk teman-teman saya selakukan bentar, nanti mungkin saya pamit agak lebih cepat karena saya harus kembali ke rapat untuk review proposal PKM. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, ini adalah program utama pokok yang masih diselenggarakan dengan beberapa penyesuaian, termasuk nanti pelaksanaannya tidak bisa kayak yang lalu. Kalau yang lalu bisa sekitar 4 bulan, penyelaksanaan PKM tahun ini hanya 2 bulan. Jadi begitu Agustus diumumkan, kalian cuma punya waktu untuk melaksanakan PKM selama 2 bulan. Dengan konsekuensi, tadi salah satu konsekuensinya juga dananya tidak sebesar itu lagi, tapi dananya nanti akan dikurangi. Oke. Nah, ini PKM di era pandemi COVID-19, saya cepatkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada 9 buku untuk pedoman PKM 2020, ditambah 1 buku. Bukunya berisi adendum PKM 5 bidang di tahun 2020. Dan ini semua ada di simbelmawa.kemdikbud.go.id, nanti bisa di-download dari situ. Terus bentuk kegiatan dan luaran, penyelesaian bentuk kegiatan dan luaran PKM 5 bidang di era pandemi COVID-19, seluruh kegiatan dan luaran program dilakukan secara daring dan diunggah ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh Simbelmawa. Jadi, untuk tahun ini tidak ada kegiatan yang dilaksanakan secara luring. Sekali lagi, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan secara luring. Jadi semua kegiatan dilakukan secara daring, termasuk PKM pengabdian. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, gimana caranya melakukan pengabdian dengan dengan daring? Ya, coba ditanyakan ke mitra pengabdian kita, apakah kemudian mitra tadi bisa berkomunikasi dengan daring, maksudnya dengan penggunaan teknologi, apakah bisa berkomunikasi, sehingga pengabdian yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi.
Kalau tidak bisa, sampai sangat-sangat tidak bisa, dari Belmawa boleh mengganti mitra ketika kita diumumkan di awal Agustus, paling lambat 2 minggu setelahnya kita diperkenankan untuk mengganti mitra. Tetapi tidak mengganti topik. Jadi mitranya bisa diganti, tetapi topik utamanya tidak boleh diganti. Oke. Nah, ini penilaian proposal pedoman PKM tahun 2020. Ada 2 tahap, internal perguruan tinggi, kemudian penilaian proposal daring oleh Belmawa. Saya cepetin aja. Ini ada pedomannya. Oke. Nah, untuk pedoman PKM tahun 2020, tadi ada tabel di depan. Inilah yang kemudian nanti akan disesuaikan. Apa yang disesuaikan? Sebenarnya kita bicara di belakang dulu, yang paling kanan, yaitu luarannya. Karena 2 bulan itu waktunya tidak banyak, sehingga luarannya kemudian kita persempit juga. Jadi nanti kalian akan melihat luarannya semuanya nanti banyak bicara tentang video, dan video. Lalu bicara waktu, kemudian luaran, kemudian ngefek lagi ke juga pendanaan. Pendanaan sejauh ini nanti akan dipatok tidak sebesar 12,5 maksimalnya, tetapi akan kurang dari itu. Sebagai bocoran, kurangnya setengahnya itu. Jadi setengahnya 12,5 juta. Itu batas maksimal pelaksanaan PKM tahun 2020. Oke. Saya lanjut ke materi yang adendumnya. Sesi tanya jawabnya nanti apa mau sekaligus sekarang, Mbak Moderator? Setelah ini, Pak. Setelah Bapak menjelaskan materinya. Yes, oke. Ya, selanjutnya saya akan ceritakan adendumnya. Nah, ini PKM penelitian kita, yaitu mengungkap fakta dengan pendekatan ilmiah. Teman-teman pejuang pasti sudah tahu semua. Terus kemudian PKM penelitian ini ada eksakta dan sosial humaniora. Kalau eksakta adalah bicara tentang penelitian mengungkap hubungan sebab akibat aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, dan sebagainya. Sedangkan PKM sosial humaniora adalah penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat penelitian skripsi tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Nah, ini PKM kewirausahaan, aktivitas usaha dengan objek yang bermuatan intelektual. Nah, ada hal yang unik ketika saya mereview PKM kewirausahaan. Ini masih banyak teman-teman PKM yang mengajukan PKM itu tidak bermuatan intelektual. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, misalnya, saya melihat banyak teman-teman yang kemudian dari mahasiswa teknik, tiba-tiba dia jualan cilok. Cilok dari, kemarin itu saya baca dari Umbi apa. Nah, bukannya kemudian kita tidak membolehkan, boleh. Tetapi kemudian kita bicara PKM adalah muatan intelektualnya harus keluar. Kenapa begitu? Itu boleh, Pak. Tetapi, boleh Mas Mbak, tetapi bukan buat teman-teman teknik, kalau kita kayak gitu. Tetapi buat teman-teman yang mengambil program studi, misalnya ilmu gizi atau ilmu makanan, itu boleh. Tetapi kalau itu diambil teman-teman yang dari teknik atau mungkin dari ekonomi, itu agak menyimpang. Nah, itu yang kemarin kami temui ketika mereview. Apa yang terjadi ketika kami melihat mereview begitu, kami coret. Karena ini harus bermuatan intelektual. Oke, PKM selanjutnya adalah PKM pengabdian. Ini adalah solusi masalah kepada kelompok non-profit. Sekali lagi, kalau pengabdian, mitranya jangan mitra profit, tetapi yang non-profit. Apa tuh mitra profit? Nah, kita masuk ke PKM T. Solusi masalah pada kelompok profit berbasis iptek kekinian. Jadi ada PKM pengabdian, PKM M, pengabdian, dan PKM T, penerapan teknologi. Apa yang menyebabkan beda? Adalah mitra kita. Ada satu kelompok yang profit, ada satu kelompok yang non-profit. Jadi kelompok profit itu adalah kelompok yang emang kesehariannya dia berbisnis yang kemudian mendapatkan profit tadi. Misalnya kelompok nelayan.
itu adalah kelompok profit. Lalu apa yang kelompok non-profitnya, Pak, ketika kita bicara mau melakukan pengabdian di situ? Ibu-ibu nelayan. Yang kemudian dalam tanda petik dia tidak profit, dia menunggu di rumah, yang kemudian kalian merasa bahwa ibu-ibu ini harus diberdayakan, harus mendapatkan income tambahan misalnya. Jadi bapak-bapaknya PKM penerapan teknologi, ibu-ibunya PKM pengabdian. Gitu ya, Mas, Mbak. PKM KC, Karsa Cipta, pengembangan karsa dan nalar untuk sesuatu yang baru dan fungsional. Saya nggak akan lama di sini. Nah, ini yang penting, transformasi digital PKM 5 bidang. Karena bicara adendum dengan adanya pandemi COVID, semuanya akan berbau digital. Oke, nah ini karsa PKM 5 bidang, dan kemudian kendala era pandemi COVID-19 dan transformasi digitalnya. Oke, adanya mekanisme pelaksanaan secara offline, itu karsa PKM 5 bidang, terus kemudian adanya pembatasan sosial, lalu transformasi digitalnya adalah pelaksanaan kegiatan PKM 5 bidang dilakukan secara daring, jadi yang awalnya offline dilakukan secara daring. Terus kemudian PKM 5 bidang outputnya berbentuk fisik, kemudian mentransformasi digital menjadi apa? Menjadi produk digital. Lanjut, kemudian anggaran digunakan untuk kegiatan fisik, kemudian selanjutnya anggaran digunakan untuk kebutuhan aktivitas digital daring. Jadi, untuk output, kalian akan dituntut nanti buat video. Jadi kalau PKM pengabdian, kalian akan dituntut membuat bentuk video dari pelaksanaan pengabdian Anda. Kalau yang kemudian bikin mesin, kalian tidak diminta untuk ke lab. Tetapi apa yang bisa kalian lakukan, kalian bisa menggambar desain mesin melalui software yang ada. Saya kurang tahu. Mungkin anak industri tadi ada Mas apa itu yang biasa menggambar desain mesin. Jadi kalian cukup menggambar dengan desain mesin. Atau kalau di bidang saya informatika, kalau kalian misalnya bicara tentang jaringan komputer, cukup menggunakan software dan kemudian kalian buktikan di situ. Termasuk PKM penelitian tidak diperkenan untuk dilakukan di lab atau di lapangan atau bertemu dengan orang, bahkan sekaligus sampai bertemu dengan orang itu sangat tidak diizinkan. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan PKM penelitian? Kalian bisa melakukan pencarian data sekunder, yaitu dengan data-data dari misalnya jurnal-jurnal yang ada atau dari proceeding yang ada. Kemudian kalian punya database itu lalu melakukan penelitian. Jadi tidak diperkenankan untuk pelaksanaan secara offline. Itu, Mas, Mbak. Nah, bicara anggaran, ada perubahan yang besar terjadi, yang lalu kalian akan dihadapkan dengan kota yang mungkin laporan keuangan agak kami tidak mengizinkan. Tapi dengan kondisi ini, dengan kasustik bahwa kita harus menggunakan daring, kalau kemudian kalian misalnya nanti tembus dan mendapatkan pendanaan sebesar 3 juta, kira-kiranya inilah laporan keuangannya, yaitu penggunaan kuota internet hanya 100.000, kemudian ada 5 orang dikali 3 bulan. Jadi kalian karena aktivitasnya akan menggunakan daring, jadi kalian diperkenankan untuk membeli kuota sebanyak 1,5. Terus kemudian produk 1 juta, misalnya kalian kemudian membeli sebuah hal yang dibicara prototipe, tetapi sekali lagi nggak boleh nge-lab ya, nggak boleh ke lab. Terus kemudian media penyimpanan soft file, kalian bisa beli flash disk segala macam. Nah, hari ini semuanya bergeraknya ke digital. Lalu luaran PKM 5 bidang ini yang menarik. Kalau kalian lihat semuanya menyaratkan adanya video. Jadi ada video saintifik edukatif atau artikel ilmiah. Jadi untuk penelitian bisa artikel ilmiah atau video saintifik. Terus kemudian PKMK, kewirausahaan video pelaksanaan program, kemudian PKMM, video pelaksanaan program, dan yang lain. Nah, ini matriks perubahannya. Jadi PKM penelitian perubahannya. Yang di kotak merah ini adalah perubahan. Jadi ada fokus persoalan, kemudian ketepatan metode. Jadi ada ketajaman memilih ruang lingkup riset pada objek persoalan kekinian yang unik. Ketepatan metode adalah kebaruan dan keunggulan. Persoalan spesifik dengan pendekatan laboratorium. Terus kemudian ketepatan metodenya adalah berbasis pada eksperimen laboratorium dan lapangan. Terus
kita mau nggak mau, suka nggak suka karena ada pandemi, terus kemudian ada addendum, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian yang kita akan lakukan dalam PKM 2020 adalah persoalan spesifik dengan pendekatan analisis data sekunder. Jadi sekali lagi, kalian tidak boleh melakukan hal penentu luring, yaitu dengan pendekatan laboratorium, tetapi kemudian kalian harus menggunakan analisis data sekunder. Terus yang lalu adalah berbasis pada eksperimen laboratorium dan lapangan, hari ini adalah berbasis pada algoritma pencarian data sekunder. Jadi penelitian kalian, kalau kalian melakukan penelitian kalian di depan komputer sama Mbah Google. Nah, itu yang kalian bisa lakukan. Atau Mbah Google, misalnya kemudian kalian masuk ke perpusnya UPN, misalnya, atau cari-cari jurnal, itu yang boleh dilakukan. Tetapi tidak boleh melakukan aktivitas di laboratorium atau lapangan. PKM kewirausahaan, faktor penentu luringnya adalah ketersediaan sumber daya fisik dan skill implementasi iptek, kemudian ada ketersediaan prasarana fisik, interaksi fisik, dan waktu khusus. Hari ini nggak boleh, apa yang terjadi? Ketersediaan sumber daya digital dan skill digital. Jadi kalau kalian bicara PKM kewirausahaan, tonjolkan bagaimana kemudian kalian bisa memasukkan itu dalam marketplace. Misalnya kemudian kalian menjual itu di Instagram, atau kemudian kalian punya metode penjualan kewirausahaan kalian menjualnya dengan YouTube atau dengan Facebook. Nah, itu yang diperkenankan. Tidak boleh ada aktivitas yang bicara sumber daya fisik dan skill implementasi iptek yang bicara tentang fisik. Oke, itu PKM kewirausahaan. PKM pengabdian juga sama. Yang lalu perspektif persoalan dengan pendekatan interaksi langsung, jadi langsung ke masyarakat, berbasis pada aktivitas interaksi langsung dengan mitra. Jadi kalian ketemu mitra secara langsung, hari ini nggak boleh. Apa yang terjadi? Perspektif persoalan dengan pendekatan dari menggunakan produk digital. Jadi kalau kalian mau ngobrol dengan mitra, mau melaksanakan pengabdian dengan mitra, diusahakan dengan menggunakan produk digital. Pakai WhatsApp atau Zoom, atau mungkin dengan dengan Meet. Nah, dan kemudian selanjutnya berbasis pada aktivitas interaksi tidak langsung dengan mitra secara daring atau digital. Oke. PKM penerapan teknologi. Yang lalu adalah perspektif persoalan dengan pendekatan interaksi langsung, berbasis pada aktivitas interaksi langsung dengan mitra. Hari ini sama lagi, yaitu menggunakan produk digital. Jadi ini bicara tentang penerapan teknologi. Tadi juga saya sampaikan, kalau kemudian misalnya teman-teman industri misalnya, bikin alat untuk mencari ikan, misalnya gitu, untuk buat nelayan. Jadi mitranya nelayan, kita bikin alat untuk mencari ikan. Nah, kalian tidak usah harus ke pantai, tidak usah membuat fisik, karena dananya nggak akan cukup, karena dananya dipotong setengahnya, karena dana ini sebagian lari untuk penanganan pandemi COVID. Jadi kalian diperkenankan cuman menggambar konstruksi mesin tadi. Saya nggak tahu software apa yang biasa dipakai teman-teman di industri. Oke. Lanjut PKMKC, sama juga yaitu pendekatan permodelan prototipe berbasis pada desain dan rekayasa fisik. Terus kemudian hari ini adalah dengan pendekatan online, menggunakan pemodelan digital. Jadi kalian diperkenalkan untuk menggunakan pemodelan digital. Oke. Nah, ini sistem penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang, mungkin saya tidak usah bahas di sini karena kayaknya waktunya juga sudah terbatas. Ini adalah penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang. Ini next saja, nanti kalau kemudian nanti hasil pengumuman di bulan Agustus, kita baru bahas lagi, ketemuan lagi untuk penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, nanti menariknya tanya jawab aja kita. Begitu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas materinya. Nah, buat teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oliver bagaimana teknis-teknis jenis-jenis PKM yang khususnya yang akan diadakan di tahun 2020 ini. Tentu di tahun ini akan menjadi berbeda dan spesial dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena pandemi ini semua bertransformasi menjadi digital. Begitu ya Pak? Ya, yang betul. semuanya fisik, menjadi digital, dan luaran-luaran yang didapat output-nya menjadi seperti prototype, seperti bentuk-bentuk aplikasi, video, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau punya unek-unek, bisa ini dilontarkan melalui pertanyaan
yaitu dengan menggunakan format tanya, _nama bidang PKM, _pertanyaan. Oke, silahkan buat teman-teman yang mau bertanya. Untuk informasi saja, buat teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung juga di live Instagram @ISR_UPN_VYK. Terima kasih. Silahkan buat teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya. Mumpung Pak Oliver masih di sini dan siap untuk menjawab keraguan teman-teman. Oke, sambil nunggu mungkin ya. Ya, ini adalah jadwal yang dibuat Belmawam. Jadi seperti yang saya sampaikan, kami punya target di akhir bulan ini untuk seleksi penilaian proposal PKM 5 bidang. Doanya, karena jurinya terbatas, juri nasional itu kami sekitar 400 orang, sedangkan proposal yang ada sekitar 7.000 berapa tadi, jadi lumayan teler lihat PKM proposal sebanyak itu. Jadi target kami di 30 Juli ini, jadi tinggal 5 hari lagi kami harus selesaikan semua. Jadi awal Agustus sudah ada pengumuman dan kemudian teman-teman bersiap-siap. Bersiap-siap satu, bahasa saya gini, kalau kalian keterima jangan kemudian, aduh kok keterima, jangan kayak gitu. Karena kalian akan begitu kalian diterima, kalau boleh menganalogikan, persis ketika kalian diterima di UPN, kalian disematkan baju alma mater, ketika kalian menerima PKM ini, baju alma mater juga kalian kenakan. Karena apa? Karena ini adalah penampilan kita, UPN, kepada dunia luar sana, yaitu kepada universitas-universitas lain. Jadi ketika kalian terima, kalian harus semangat, karena di pundak kalian ada UPN. Jadi itu dimulai 3 Agustus, terus kemudian pelaksanaan PKM 5 bidang 10 Agustus sampai 30 September. Waktunya ngeri-ngeri sedap, karena kalau kalian boleh berhitung, itu berarti kan cuma 2 bulan kurang ya. 2 bulan kurang. Nah, kami tidak menarget kalian besar-besar, jadi dari tim reviewer tidak menarget kalian besar-besar. Sekali lagi, kalau teman-teman industri kemarin PKM penerapan teknologinya bikin alat yang gede-gede yang luar biasa, kalian cukup menggambarkan desainnya saja. Saya kurang tahu, pakai apa biasanya? AutoCAD atau segala macam, saya kurang tahu. Dan itu dibikin video, sehingga kami nanti tim review akan melihat video Anda dan membayangkan mesin ini ketika menjadi. Jadi nanti ini pakai metode penerawangan semua, karena alatnya nggak ada, kita main penerawangan. Jadi ini kira-kira alatnya gini, nanti kalau kemudian misalnya untuk mencari ikan, nanti taruh di dekat kapalnya, misalnya diletakkan di bawah permukaan air, terus atau kemudian nanti gimana cara sensornya bekerja, gimana cara mesinnya bekerja, nah itu dibikinkan video. Nah, kemudian Timnas kita masih menunggu. Jadi yang pasti minggu ke-4 Oktober itu adalah laporan akhir pelaksanaan program kreativitas mahasiswa. Semoga tahun ini yang ikut Timnas lebih banyak lagi, yang tembus lebih banyak, dan yang ikut Timnas lebih banyak. Itu harapan saya, dan nanti minta tolong teman-teman semua sebagai pejuang PKM untuk menggiatkan kemudian. Gitu ya, Mas dan Mbak. Amin. Semangat buat semuanya, dan semangat buat Pak Oliver juga. Baik Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, baik, saya bacakan.
Yang pertama dari Carol Emmanuel dari Oke. PKMKC. Kalau ada satu anggota yang sudah tidak kuliah lagi di UPN, bagaimana ya? Apakah akan tetap dijalankan dengan anggota yang tersisa saja? Ini temannya udah lulus gitu. Oke. Bapak langsung dijawab apa tampung dulu? Iya, Pak? iya. Tampung dulu deh, boleh tampung dulu. Tampung Tampung dulu. Atau boleh deh langsung jawab aja, Dan- langsung jawab aja. Nanti daripada saya lupa ya. Saya jawab aja langsung baik, ya. Pak. Baik, Pak. Saya persilahkan. Saya nggak bisa gamblang ngomong di sini, karena kemudian ketika kalian diterima, sekali lagi, ketika kalian diterima, zakat alma mater itu langsung kalian kenakan, gitu ya. Jadi kalian udah bicara UPN. Lalu ketika misalnya salah satu anggota adalah mahasiswa yang sudah lulus, gitu, bukan mahasiswa berarti. Nah, karena PKM ini adalah program kreativitas mahasiswa, di awal sebenarnya di dalam panduan itu tidak diperkenankan bagi yang mahasiswa tingkat atas. Nah, tetapi kemudian di kedepannya nanti kalau kalian ada satu anggota yang tidak hadir, itu akan menjadi nilai buruk gitu. Saya tidak bisa gamblang ngomong di sini karena ini video bisa kemana-mana nanti, tapi kita bisa jabri-jabrinan deh. Gitu ya Mas Mahen. Saya nggak bisa buka-bukaan di sini, tetapi yang pasti gini, suka nggak suka mahasiswa tadi harus jadi mahasiswa. Wah, gimana bahasanya? Wah, Atau nggak boleh lulus dulu? jadi bumerang aja, Pak. Nggak. Mau Nggak, ikut nggak. timnas kalau lulus. Ya, nanti kita obrolkan deh. Baik, Pak. Oke. Buat saudara Carol, apakah sudah jelas? Baik, kalau udah jelas, saya lanjutkan di pertanyaan kedua dari saudara Alfian, PKM PSH. Pak, izin bertanya, untuk PKMP, kan tadi untuk luaran ada naratif review. Nah, Yes. yang dimaksud naratif review seperti apa ya, Pak? Naratif review. Oke, saya tampung dulu, boleh? Ada lagi yang lain? Ada yang Boleh, lain? Bentar, masih ada satu lagi. Dari saudara Rehan Mega Amalia dari PKMT. Tadi dijelaskan bahwa kami dapat mengganti mitra 2 minggu setelah pengumuman. Namun, Yes. topiknya tidak boleh ganti. Jika Yes. mitra kami tidak bisa menggunakan teknologi yang diharapkan, bagaimana jika dalam kurun waktu 2 minggu tersebut kami tidak mendapatkan mitra yang sejenis? Oke. Ya. Oke, menarik. Saya bukakan buku panduan. Oke. PKM KC. PKM apa tadi, Mbak? PKM KC ya? Punya Alfian atau Pak? Yang terakhir tadi? PKMT. PKMT. Oke, ini saya tunjuk. Sorry, saya langsung ke belakang dulu aja ya, mumpung saya pas buka buku panduannya. Oke. Siap, Pak. Kita diskusinya by buku panduan. Nah, buat tadi penanya, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Tim PKMT berinteraksi dengan mitra usaha secara daring dan mendokumentasikannya. Mitra usaha yang secara aktif dapat memanfaatkan atau menggunakan media komunikasi secara daring. Jadi sekali lagi tidak boleh bertemu dengan mitra secara luring. Mitra usaha dapat diganti apabila tidak mungkin terjadi komunikasi secara daring. Namun topik program tidak diperkenankan untuk diganti. Nah, pertanyaannya kemudian kalau mitranya nggak ada gitu ya. Mitranya dicari-cari semuanya, misalnya gini. Misalnya mitranya adalah nelayan
di mana kemudian di daerah pesisir pantai itu internetnya nggak memungkinkan semua misalnya gitu ya. Gitu ya pertanyaannya ya. Sehingga mitranya dalam Iya, tanda seperti itu, petik Pak. punya keterbatasan daring. Lalu bagaimana gitu? Lalu kalian bisa sedikit, bahasanya kok bukan tricky sih ya. Tetapi kemudian kalian bisa dalam bentuk yang lain sebenarnya, dalam bentuk komunikasi luring yang lain. Misal, kemudian mitra kalian jangan terlalu masuk ke nelayan di pesisir pantai, tetapi misalnya kemudian karena bicara PKMT, tadi alat pencari ikan, boleh nggak kalau kalian berganti mitra menjadi kelompok ikan di daerah misalnya Sleman. Jadi sama-sama PKMT-nya untuk mencari ikan, tetapi konteksnya bukan di laut, tetapi kemudian di kolam, misalnya begitu. Ya, walaupun kemudian lihat lagi topik masalahnya, apakah kalian kemudian akan memperhitungkan bahwa kemudian di laut itu berbeda dengan di kolam. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik sebenarnya. Kayak gitu. Jadi, bukan tricky sih bahasanya, tetapi kemudian kalian bisa berproses lagi untuk mencari kira-kira mitra mana yang mungkin 11-12 dengan nelayan tadi. Itu ya, Mbak atau Mas, untuk kalian boleh mencari mitra yang lain. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut deh, sambil kita berunding bareng kalau misalnya kemudian kita harus mengganti mitra. Gitu, Mas dan Mbak? Bagaimana, Rehan? Apakah sudah jelas? Atau mau coba kalau mau dikasih mic-nya, Mbak Rehan? Mbak Rehan di mana, Mbak Rehan? Ininya? Sudah, Rehan. Di daerah Pakem, Tempel, Pak. Aman lah. Sleman. Aman Tapi lah. itu tuh kayak desanya tuh cukup pelosok, jadi ya takutnya mitra kami nggak bisa menggunakan IT. teknologi kayak Zoom atau dan lain-lain. Ya, Apa soalnya tuh juga kalau udah boleh tahu? tua gitu, Pak. Kalau boleh tahu apa tuh? Apa usahanya apa? Usahanya apa? Kayak jamu tradisional gitu. Nah, kalau sama-sama jamu berarti ngambil ini aja. Kayaknya di dekat keraton itu kan ada penjual jamu ya. Nah, kalau boleh sih jangan jamu-jamu, misalnya kalau kemudian kondisinya begini, cari aja asosiasi pedagang jamu yang di kota misalnya. Ya, Iya, itu Pak, solusinya baik, sih, mengganti mitra. Kalau emang kemudian di daerahnya tidak bisa. Atau mungkin anaknya malahan, komunikasinya sama anaknya. Kayaknya kalau anaknya oke lah. Oke. Terus tadi pertanyaan kasih, Pak. terkait naratif review. Jadi sebenarnya di materi yang berikutnya itu ada cerita tentang kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah cerita tentang naratif dan systematic review. Compare. Jadi ada naratif dan kemudian sistematik. Nah, ini kalau boleh diceritakan singkat aja, karena ini bisa 3 SKS sendiri tentang naratif dan saintifik. Karena ini apa ya, bahan dari metodologi penelitian sebenarnya. Ini metodologi penelitian, tetapi gini, kalau kemudian kita biasanya adalah systematic review, jadi ada spesifik, terus kemudian source-nya adalah comprehensive, explicit search approach. Nah, ini naratif ini menjadi hal yang kemudian kalau boleh dibilang tidak tersusun dengan baik, dan kemudian naratif review itu menjadi sesuatu hal yang kemudian bukan tanpa struktur, gimana ya? Tidak ada konteks bakunya, bentuk baku. Jadi ini disebutkan di sini, belum ada konsensus bentuk baku, standar struktur atau format penulisan untuk artikel naratif review. Nah, tetapi kemudian bisa mengikuti ini. Jadi gini Mas, singkatnya gini, naratif review ini kalau boleh dibilang review yang extraordinary. Jadi
bukan kayak seperti menjalin dengan konteks terlalu ilmiah dan kemudian ada standarnya, tetapi kemudian ini tuh gimana menciptakan. Jadi seringkali ini dibaca nih, seringkali uraian metode tidak dibuat bagian khusus tetapi disebutkan di dalam pendahuluan. Tulisan disajikan dalam urutan kronologis. Jadi misalnya gini, naratif review, misalnya penelitian tentang apa, Mas? Atau Mbak tadi? Mas atau Mbak? Mas apa atau Mbak tadi? PKM PSH. Alfian? Sosial. Halo, Mas Alfian. Pemasaran UMKM. Halo, Mas. Pemasaran UMKM, Mbak. Oke, pemasaran UMKM. Jadi kemudian kalian bisa gini, bisa nggak kemudian kalian menceritakan alur, jadi disebutkan ini Introduction, Methods, Result, Discussion. Alur kemudian kalian ajak misalnya teman-teman UKM itu diskusi misalnya. Dalam bentuk kemudian kita membangun metodenya misalnya FGD, Focus Group Discussion, terus kemudian kalian mengajak itu diskusi. Dan kemudian itu menjadi naratif review kalian dalam penelitian. Biasanya kalau teman-teman sosial humaniora biasanya jago deh kalau bicara tentang naratif review. Halo, Mbak. Mas Alfian, halo. Atau Mbak. Nanti kalau enggak, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut deh. Ini karena ini ada topik sendiri sih sebenarnya kalau bicara naratif review. Oke, karena ini bicara tentang metodologi penelitian, dan kayaknya bakalan panjang kalau di sini. Nah ini nih, ada section 2 nih. Konsepnya adalah discuss dan evaluasi. Jadi kalian bisa membangun sebuah diskusi untuk penelitian, terus kemudian kalian evaluasi dari diskusi tadi. Gitu. Gitu. Nanti habis itu kontak-kontakan kita, Mas Alfian. Oke. Bagaimana, Saudara Alfian? Baik, terima kasih Pak. Alfian sudah jelas. Oke. Mohon maaf Pak, ini masih ada pertanyaan dari Instagram. Saya sampaikan ya Pak. Yuk. Ini dari Eza Sarvina dari PKMM. Izin bertanya mengenai yang tadi dibahas oleh Pak Oliver mengenai jualan cilok yang dilakukan oleh mahasiswa teknik yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa gizi. Okay. Hal tersebut apakah hanya berlaku untuk bidang PKMK saja atau berlaku untuk semua bidang? Terima kasih Pak. Oke. Jadi gini, untuk PKM ini kan emang melekat banget yang namanya keintelektualan kita sebagai mahasiswa. Apakah jualan cilok itu, kalau bicara kewirausahaan, jualan cilok itu tidak boleh? Boleh, karena kalau kemudian jualan cilok itu kemudian tidak diperkenankan, teman-teman yang gizi itu segala macam bisa ngamuk. Karena emang keilmuannya mereka itu bicara tentang ilmu pangan. Jadi mereka bikin pangan. Misalnya, teman-teman gizi akan membuat cilok dari kandungan apa, misalnya kandungan apa, kandungan jambu, kandungan jambu yang kemudian ciloknya jadi punya vitamin C sampai Z misalnya gitu. Itu boleh, karena kemudian dia memakai keahlian intelektualnya, terus kemudian membangun kewirausahaan. Nah, yang menjadi semangatnya yang lalu adalah kemudian teman-teman dari jurusan teknik atau kemudian dari jurusan yang berbau misalnya ekonomi gitu, tiba-tiba jualan cilok untuk dari bahan apa yang kemudian nggak nyambung dengan keintelektualan. Nah, apakah ini kemudian boleh atau tidak boleh? Ini tidak diputus langsung kayak pisau tajam gitu, nggak boleh terus kemudian di-cut. Tetapi kemudian kita sepakat, tim review sepakat, kalau kemudian keintelektualannya agak jauh, PKM-nya itu tidak diperkenankan untuk melakukan PKM kewirausahaan. Jadi begitu. Jadi
Karena persaingannya kan ketat banget nih, Mas dan Mbak. Persaingannya ketat banget. Jadi kami begitu misalnya lihat anak teknik kok jualannya cilok. Apa hubungannya anak teknik jualan cilok? Kita lihat, oh ternyata dia suka di dapur. Jadi ada keintelektualannya nggak nyambung antara anak teknik dengan dapur. Kemudian PKM-nya biasanya kita agak sisihkan. Itu yang terjadi. Itu. Begitu, Mas atau Mbak tadi yang tanya ya? Oh, Mbak, di IG, Mbak. Pak. Karena Oke. juga live di Instagram. Bagi teman-teman yang Yes. mengikuti live Instagram, bisa tanya di Instagram. Atau mungkin teman-teman yang masih bingung lagi, bisa tanya di forum sini ya. Dengan format tanya, _nama, _bidang PKM, _pertanyaan. Atau mungkin teman-teman mau langsung bertanya secara langsung, bisa dibuka mikrofonnya. Bagi teman-teman yang belum absen, dipersilahkan absen. Ya, jadi sambil nunggu, kalau di panduan kan jelas ya, PKM kewirausahaan, produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa, kriteria keilmuan, tidak terikat bidang ilmu. Yes, jadi kemudian disebutkan bahwa kita tidak terikat bidang ilmu, Pak, berarti boleh-boleh aja. Boleh sebenarnya, tetapi kemudian karena ini bicara tentang keintelektualan mahasiswa, kami tuh kan seleksinya sangat ketat. Jadi seleksinya sangat ketat. Jadi kadang-kadang tuh guyonan kalau tim review, ini anak teknik kok terus jadi jualan cilok misalnya gitu. Waduh, nanti kok malah dia jadi nggak pakai ilmunya gitu kan. Ya kami agak sisihkan gitu loh. Walaupun kemudian di buku pedoman juga nggak bicara begitu. Tetapi kemudian kalau kalian misalnya teknik industri, terus kemudian kalian mencermati ada apa? Ada besi-besi yang hasil industri yang tidak digunakan, terus kemudian kalian mengolah itu terus menjadi satu aksesoris atau sesuatu alat yang kemudian menjadi bisa dijual untuk mainan anak-anak, misalnya besi-besinya kan potong-potong, itu boleh, karena emang kemudian intelektual kalian kan main di situ sebagai anak industri. Atau anak informatika misalnya, tiba-tiba kalian melihat sebuah fenomena, handphone tua itu, handphone tua jadi kayak barang rongsokan yang harganya kalau dijual bikin nangis. Beli handphone hari ini 1 juta, tiba-tiba berapa tahun lagi cuma dijual 100.000. Terus bikin nangis. Kemudian kalian bikin itu sebagai kewirausahaan, misalnya bikin sebagai alat pengaman rumah. Terus nanti kalian pakai handphone kalian, taruh di pintu, jadi kalau ada maling masuk, kemudian bisa mengirim WhatsApp atau SMS otomatis ke handphone Anda kalau ada orang masuk. Itu boleh, gitu kan. Ilmuannya masuk, masih nyambung. Tapi kalau anak informatika, misalnya jualan donat kentang, itu agak nggak nyambung. Gitu. Itu Mas Mbak. Walaupun boleh loh ya, walaupun boleh, sekali lagi, walaupun pedomannya mengizinkan. Gitu. Oke. Baik, silakan Cukup, kan? teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Kita masih ada sisa waktu. Bisa bertanya secara langsung dengan menyalakan mikrofon atau bertanya melalui kolom chat dengan format tanya _nama _bidang PKM _pertanyaan. Jadi mumpung masih ada Pak Oliver, bisa menjelaskan kebingungan kita adanya transformasi sistem ya Pak. Karena dengan kondisi seperti ini, mau nggak mau harus beralih ke digital. Seperti itu. Ya, jadi ya nanti skillnya kalian biasanya kan kalau TikTokan atau segala macam ya dikeluarkan nanti untuk bermain di PKM. Jadi kalau dulu TikTok nggak ada gunanya gitu, karena hari ini semua sekarang pakai semuanya pakai.
Malah lebih kreatif ya Pak, inovatif gitu. Ini kayaknya tadi ada anak industri, Mas apa tuh yang anak industri? Mas, aduh, masuk. Rangga, Pak. Nah, biasanya Rangga, Pak. gambar teknik itu pakai apa ya Mas ya? Pakai SolidWorks Pak kalau di TI UPN. Nah, oke. Lama nggak bikin gambar itu? Tergantung sih Pak. Tergantung apa yang digambar. Bisa jelasin sampai misalnya kemudian kalau PKM alatnya itu misalnya ditaruh di kapal nelayan segala macam, bisa disimulasikan ketika taruh di kapal nelayan gitu segala macam bisa ya? Kalau dari yang aku tahu itu nanti kita bisa buat animasi dari cara kerja alatnya aja. Yes, sip, mantap. Oke, nah gitu nanti dibikin animasi, Mas Mbak. Ya moga-moga dana 3 juta sampai 5 juta sekian cukup lah ya. Karena dananya emang dipotong setengah kemarin untuk pelaksanaan PKM ini. Oke. Aman. Bagaimana teman-teman? Oh ya, sudah informasi buat teman-teman yang di sini juga masih malu-malu bertanya atau masih belum ada pertanyaan, nanti kami dari IG-nya, IG @ISRUPNPGK mengadakan platform Q&A, jadi teman-teman bisa melontarkan pertanyaan di situ. Jadi jangan lupa di follow IG-nya ISRUPNPGK. Karena informasi lebih lengkap dan press release acara ini nanti kami share di situ. Buat teman-teman silakan untuk bertanya, mumpung masih ada waktu. Nah, ini kemudian teman-teman besok PKM Center kita merapat lagi loh nih. Ya, Mas dan Mbak. Siapa? Kita ngelembur-ngelembur lagi. Ya, Mas Mahen. Siapa? Oh iya, ngomong-ngomong, ruangan PKM Center kita nanti sudah dikondisikan. Oh iya, Dan kita nggak boleh ke kampus kok ya. Nggak boleh ke kampus. Belum diberesin, sorry. Pak, terakhir. Sorry. Jangan kampus dulu deh. PKM Center yang baru. Iya, oke. Permisi Pak, ini ada pertanyaan. Tanya dari Yohanes Fajar Ferdianto, PKM bidang PKMK. Pertanyaannya, apabila produk kewirausahaan yang kami buat berupa produk tas laptop yang dimodifikasi, apakah video yang dibuat juga berupa animasi peragaan penggunaan tas tersebut? Atau hanya cukup melampirkan gambar desain dari tas laptop? Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaannya keren. Kalau bisa dibuat animasi, buatkan. Karena apa? Karena ketika bicara PKM kewirausahaan tuh ingat, goal kita itu adalah produk dan jasa yang kita jual itu akan laku. Sehingga ketika kita bicara gimana caranya bikin laku adalah meminat orang untuk apa ya? Ketertarikannya lebih. Nah, hari ini kalau dengan foto, dengan gambar itu cukup nggak masalah. Tetapi kalau animasi kemudian akan membuat orang lebih tertarik dengan barang kita. Misalnya ketika dipakai bagaimana, dia kemudian membayangkan ketika misalnya tasnya itu kemudian dipakai dia, terus untuk misalnya diperagakan untuk di jalan, misalnya di pantai, atau nanti tas laptopnya untuk jalan ke mall, atau tas laptopnya dibawa ke kampus. Nah, itu kan kemudian animasi-animasi tadi penting ketika nanti membayangkan, nyaman nggak sih, gitu kan? Nyaman nggak buat jalan-jalan ke pantai, tas laptopnya? Nyaman nggak buat ke mall, segala macam. Nah, kalau kemudian kalian bicara PKM kewirausahaan, bisa bikin animasi, keren. Bikinkan. Karena itu mengintrak orang untuk beli barang ini. Karena ingat PKM kewirausahaan sekarang, yang bicara tentang adendum ini adalah skill kalian untuk menggunakan daring berjualan. Jadi penggunaan daring untuk berjualan. Nah, itu keluarkan kemampuan kalian. Jadi kayak misalnya kita ke Lazada, ke Shopee, segala macam, itu kan pasti ada YouTube-nya kan. Ada video YouTube-nya, bagaimana kemudian barang itu dipakai, terus kemudian
barang itu, misalnya saya sekarang suka cari ini lampu buat sepeda. Jadi misalnya nanti ada orang menggunakan lampunya tadi di tengah gelap, terus berapa terang segala macam. Kalau bisa dibuatkan begitu. Nah, animasi jadi penting ketika barangnya belum ada. Gitu. Gitu. Semoga menjawab Mas. Ada. Iya. Atau mau tanyakan lagi Mas Fajar. Bagaimana, Saudara Yohanes? Sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke. Cukup. Silakan buat teman-teman yang lainnya, kalau masih ada yang bingung. Ya, jadi sekali lagi Mas, ketika kita nanti di bulan Agustus, saya berdoa semuanya bisa tembus. Jadi saya kemarin itu pas mendapatkan 70% di tempat saya aja sudah nggak lolos, apa kemudian kita sebutnya harga mati, jadi proposal mati. Begitu misalnya halamannya lebih segala macam, atau cover itu dimasukkan dalam pengunggahan. Jadi kan cover daftar isi kan nggak boleh dimasukkan dalam pengunggahan. Itu banyak banget. Jadi kalau misalnya 6.000, sekitar 70%. Tempat saya itu 70% sendiri itu nggak lolos gara-gara itu. Nah, saya cuma berpikir bahwa UPN kayaknya aman. Aman ya Mas Mahen? Aman kan, kita kemarin ngecek ya? Aman. Udah aman Pak, udah dicek. Aman. Nah, kayak gitu-gitu tuh moga-moga nggak ada, karena kemarin kita cek. Jadi persentasenya saya berharap besar yang kita tembus di tahun ini, di bulan Agustus besok kita pengumuman. Nah, begitu kalian pengumuman, sekali lagi pakai alma mater kalian, pakai jasnya itu dengan bangga, dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada kata mundur, karena itu sudah penampilan kita ke dunia luar, dilakukan dengan baik sampai ketemu di PIMNAS. Gitu ya, Mas dan Mbak, saya berharap banyak yang tembus PIMNAS sehingga bendera UPN berkibar lagi di mana, di saat PIMNAS. Jadi kalau hari ini saya nggak tahu mau berkibar di mana, karena hari ini daring, mungkin berkibar di komputer gitu ya. Tetapi itu momentum yang membanggakan kita lah ketika disebutkan pemenang-pemenang PIMNAS yang sudah terunggah pengumuman PKM, GFK, AI, dan GT. Ya, angkanya cukup wow. Kemarin saya dipanggil Pak Rektor juga, Mas Oliver, kok PKM-nya tembusnya cuma 1? Aduh, PKM apa yang tembusnya cuma 1? Oh, saya cek, ternyata PKM AI, GT, dan GFK. Dan saya jelaskan, Pak, itu bukan PKM yang kemarin kita yang rame-rame PKM Center, gitu Pak. Jadi, tenang Pak, bukan 1. Saya bilang lebih dari 1 lah Pak, gitu. Jadi, tenang Pak, bukan yang itu Pak. Ini PKM yang bukan 5 bidang, non 5 bidang. Tetapi di satu sisi saya bilang sebenarnya angka itu masih kecil, Pak. Karena apa? Kita punya teman-teman di sini ada yang komunikasi, ada yang jurusan komunikasi. Harusnya ketika anak-anak komunikasi melihat video, 2 video tadi, video yang satunya belum tak putar, tapi nanti ada linknya kok ya, tadi di share linknya. Kalian ketika melihat itu pasti bilang, alah gampang gitu kan, alah gampang. Nah, alah gampangnya dibuat. Jadi besok kita PKM GFK kita juga majukan. Hari ini cuman maju berapa kalau nggak salah, cuma 6 orang, 6 proposal. Besok kalau yang teman-teman bilang alah gampang, kita buat gitu ya. Jadi tadi saya tunjukkan videonya karena sebenarnya simple, tinggal kita mau bikin membuat alur ceritanya segala macam dan cuplik video-videonya, bikin video keseluruhan. Gitu Mas dan Mbak Suma. Kalau nggak ada pertanyaan Mbak? Gimana teman-teman? Saya harus Ada kembali pertanyaan rapat? lagi atau tidak? Ya, kalau mungkin sekarang teman-teman masih bingung mau bertanya apa atau masih malu-malu, nanti di IG-nya ISR UPN PYK nanti ada platform Q&A, jadi teman-teman bisa bertanya di situ dan akan kami jawab. Nah, karena Bapak Oliver sudah
beranjak dari sini. Dilanjut nggak apa-apa loh. Kalau kalian lanjut nggak apa-apa loh. Ya. Kalau mau dilanjut, oh iya. Kalau mau dilanjut nggak apa-apa. Nanti mungkin berapa menit lagi saya mohon izin ya, Mas Mahen dan teman-teman, karena harus rapat lagi detik-detik terakhir menunggu tanggal 30 ini. Ya, tidak apa-apa, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Ini ya, ini tuh berkas-berkas yang direview segini banyak loh. Dan sepertinya waktunya sudah mulai habis dari panitia ini, Pak. Yes. Sebelumnya bisa langsung foto aja, teman-teman dibuka webcam-nya. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa dikepoin di IG-nya ISR @ISR-UPN-VYK. Teman-teman bisa bertanya di situ dengan jelas, dengan format tanya, _nama, _bidang PKM, _pertanyaan. Baik, teman-teman silahkan dibuka webcam-nya, karena kami akan melakukan sesi foto bersama. PDD, siap-siap. Baik, silakan teman-teman dibuka webcam-nya karena akan melakukan sesi foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3 dulu ya. 1, 2, 3. Nggak pakai gaya-gaya apa gitu ya? Ya, boleh lagi dengan gaya bebas ya teman-teman. Biar terus santai gitu. Baik, ayo lagi. Gimana Pak gayanya Pak? Dengan... Nggak tahu gimana gayanya. Coba. Boleh. Gaya apa itu, Pram? Siap-siap lagi. Kita foto lagi ya. Mohon kameranya dinyalakan sebentar saja karena kita mau foto. Bentar. 1, 2, 3. Sudah. Mungkin mau lagi? Sudah cukup atau foto lagi? Baik, sesi foto udah, teman-teman. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang merasa nanti ingin bertanya dan atau bingung, bisa kunjungin ke OA IG ISR @ISR-UPN-VYK. Teman-teman bisa melontarkan pertanyaan di situ dengan mengisi INA platformnya. Nah, bagi teman-teman sebelum kami akhiri, bisa mengisi form evaluasi yang sudah di-share di chat di linknya. Terima kasih. Karena evaluasi ini akan membantu kami dalam melakukan kegiatan ke depannya. Jadi mohon teman-teman untuk mengisi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Oliver atas materi pada siang hari ini. Dan bisa kita simpulkan bahwa PKM di tahun 2020 ini kita akan berbeda dan tentunya menjadi momen spesial dari tahun-tahun sebelumnya karena kita dari yang serupa fisik beranjak ke digital dan di sini kita dituntut untuk melakukan kreativitas inovatif sekreatif mungkin
untuk membawa nama UPN di ajang PKM secara nasional. Dan buat teman-teman, mohon dijaga semangatnya dan tetap menjaga kesehatan karena di era pandemi ini kesehatan adalah prioritas. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara sosialisasi Adendum tahun 2020 ini. Sekali lagi terima kasih kepada Oliver, teman-teman, dan seluruh panitia PKM Center UPN Veteran Jakarta. Sekian, saya selaku perwakilan dari panitia. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. jangan lupa Saya untuk pamit ya. mengisi evaluasi di Zoom. Baik, Pak Oliver. Sehat-sehat Terima semua. kasih banyak, Pak. Bye-bye. Iya, Sehat-sehat. Pak. Selamat bekerja lagi, Pak. Bagi teman-teman, silahkan untuk mengisi evaluasi. Dan saya ingatkan kembali, nanti kalau teman-teman mau ada kebingungan, bisa kunjungin OA ISR di @ISR UPN Veteran Jakarta. Teman-teman bisa bertanya di situ di kolom pertanyaan. Nanti kami akan berusaha menjawabnya. Dan untuk panitia PKM Center, diusahakan jangan keluar dulu karena masih ada beberapa pengumuman.